Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, baiklah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan. Temanya tentang struktur penulisan ilmiah. Nah, ini pertama kita sudah mengkaji tentang apa itu metodologi penelitian. Teman-teman juga tahu tentang bagaimana proses melakukan penelitian, langkah-langkahnya bagaimana. Yang kedua, kemarin kita sudah mengkaji tentang metodologi ya. Penelitian itu ada dua ya, ada metode penelitian kuantitatif dan yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Nah, kemarin teman-teman sudah selalu diberikan proyek ya, sudah riset judul-judul penelitian, sudah riset masalah penelitian sampai kemarin memetakan ini termasuk penelitian kualitatif atau kuantitatif. Terima kasih yang sudah mengerjakan, yang belum mengerjakan tolong dikerjakan ya, karena itu nanti outputnya teman-teman itu akan menulis proposal skripsi. Kalau tidak dicicil dari sekarang nanti kebingungan nulisnya ya teman-teman. Jadi tolong manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, hari ini kita akan mengkaji tentang struktur penulisan ilmiah. Baiklah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Di sini ada struktur penulisan ilmiah. Ini untuk yang menggunakan metode kuantitatif ya, yang hitung-hitungan. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Jujun Surya Sumantri ya. Nah, hal yang pertama ya yang akan teman-teman lakukan ketika ingin meneliti yang kuantitatif, itu pertama kita harus membuat penyusunan kerangka berpikir dulu. Ya, ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu mencari masalah. Ya, ini lagi-lagi saya bilang bahwa dalam proses penelitian itu kita sedang mencari masalah. Bukan cari judul dulu ya, cari masalah. Kenapa cari masalah? Karena masalah itulah nanti yang akan dipecahkan masalah itu. Kan memang tujuan dari meneliti itu ya menyelesaikan masalah. Kan seperti itu. Jadi hal yang pertama itu adalah mencari masalah. Bahkan kata Profesor Sugiono ya, masalah itu ya memang ini yang menjadi hal berat bagi setiap peneliti. Ya, mencari masalah itu berat ya. Bahkan kalau masalah itu sudah ketemu, berarti 50% penelitian teman-teman itu ya sudah sukses. Tinggal kesananya tinggal mengikuti ya. Landasan teori tinggal mengikuti masalah. Hasil pembahasan juga mengikuti masalah. Jadi memang yang berat itu dari penelitian atau nanti teman-teman menulis skripsi itu adalah mencari masalah. Ya, tapi sebetulnya mencari masalah itu tidak sulit juga, asal yang pertama teman-teman sering melakukan riset. Riset itu penelitian ya, peka terhadap hal-hal yang sedang terjadi. Misal hari ini sedang terjadi apa ya yang berkaitan dengan ilmu tasawuf psikoterapi. Oh, banyak sekali orang ya atau manusia modern hari ini yang galau, yang gelisah. Ya, nanti bisa ketemu dilema psikologis manusia modern, misal gitu ya, dan solusinya menurut tasawuf, kan bisa seperti itu. Jadi teman-teman harus peka terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana cara pekanya? Ya tadi harus update informasi yang pertama, yang kedua harus terus menambah wawasan. Caranya gimana? Ya membaca buku. Mau nggak mau mahasiswa akhir, ini mumpung sebelum akhir banget ya, semester 5, itu harus sudah memupuk diri. Teman-teman senangnya bacaan buku apa? Jangan sampai pas sudah semester 7 baru kaget ya. Oh, saya selama ini kuliah apa aja ya? Nah, itu jangan sampai kagetnya tuh di akhir-akhir. Jadi selain tadi sering meriset, melakukan penelitian ya, cari-cari info, yang kedua itu sering membaca buku. Jadi di otaknya tuh nanti ada data bank ya.
di memori kita itu ada data bank ya, atau bank data ya, punya simpanan data. Menulisnya itu nanti enak merangkainya ya. Bahkan para penulis itu bisa menulis ya karena rajin membaca. Membaca dan menulis itu kan satu kesatuan. Jadi kalau ada yang bilang sulit nulisnya Bu, ya berarti jarang membaca. Ya, jadi teman-teman harus rajin membaca mumpung masih semester 5 ya, ini belum semester akhir kan. Nah, makanya saya dari sekarang meminta teman-teman untuk fokus ya, fokus senangnya di bidang apa? Psikologi Islam, tasawuf atau psikoterapi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, masalah yang pertama itu latar belakang masalah. Teman-teman harus tahu latar belakang masalahnya apa. Tadi ya, latar belakang masalah. Ini kalau kuantitatif itu kan tujuannya kemarin ingin menguji teori ya. Jadi ada grand teori, misal tadi ya ada teori yang mengatakan bahwa ada pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental ya, kesehatan mental seseorang. Nah, latar belakang masalahnya itu dicari ya. Tadi misal banyak sekali orang yang gelisah ya, banyak orang yang gelisah di abad modern ini. Mereka hidupnya tidak bermakna ya, mereka juga hidup dalam penuh masalah, penuh penderitaan, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya hidupnya itu merasa tidak berguna ya, atau meaningless, tidak bermakna. Nah, dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji kenapa banyak manusia yang kehilangan arah, faktor apa yang mempengaruhi seseorang hidupnya jadi tidak berguna lagi, tidak bermakna lagi. Oh, ternyata ada teori mengatakan bahwa faktor religiusitas, bahwa orang yang tadi lemah imannya, lemah kepercayaannya kepada Allah, itu ternyata berdampak pada aspek psikologis. Jadi saya ingin menguji teori tentang pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental. Nanti ada setelah itu nanti ya ke hipotesis ya. Nanti setelah ini saya jelaskan hipotesis. Nanti dari latar belakang masalah itu ketahuan adakah pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental, kan di situ hipotesisnya. Nah, setelah latar belakang masalah ditentukan, nanti diidentifikasi masalah. Identifikasi masalah itu masalah-masalah yang bermunculan itu nanti apa? Kan banyak ya diidentifikasi, misal masalah tentang orang yang tadi, orang yang tidak sehat mental itu karena psikisnya terganggu, karena aspek fisiknya terganggu, karena aspek sosialnya terganggu, nah terakhir karena aspek spiritualnya. Itu kan banyak identifikasi masalahnya. Nah, dibatasi masalahnya supaya tidak berkembang kemana-mana. Dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan pada kajian tadi bahwa ada pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental. Rumusan masalahnya nanti bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental, kan seperti itu. Jadi identifikasi masalah orang tuh kan ingin meneliti banyak sekali ya. Nah, dibatasi ya satu aja. Ya, dibatasi satu masalahnya. Setelah itu dirumuskan menjadi masalah. Perumusan masalah itu nanti bentuknya pertanyaan. Biasanya bagaimana ya? Bagaimana atau mengapa? Seperti itu. Nah, tujuan penelitian itu juga merujuk kepada perumusan masalah. Nah, kegunaan penelitian juga sama. Kegunaan penelitian ini untuk aspek akademik apa, untuk komunitas apa, untuk sendiri juga apa. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi memang di dalam penelitian itu ya kita harus mengerti ontologisnya, apa masalah yang dipecahkan. Yang kedua, epistemologinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, ya. Yang terakhir, aksiologi. Apa kegunaan atau manfaat dari penelitian yang ingin saya kaji? Jadi, teman-teman berpikir dari kerangka berpikir itu ya, kerangka berpikir ilmiah. Ada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seperti itu. Apa, bagaimana, dan untuk apa, seperti itu. Nah, setelah masalah ketemu, itu ada hipotesis. Hipotesis itu adalah praduga atau kesimpulan sementara ya. Ya, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, simpulan sementara ya. Praduga sementara. Misal bahwa ada pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental ya. Ini kerangka teori dan pengajuan hipotesisnya itu dari teori. Nanti siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong bahwa ada pengaruh religiusitas terhadap kesehatan mental? Itu ya, harus di riset. Makanya harus rajin baca buku di situ. Karena kita akan menggunakan teori yang sudah mapan, yang sudah ditulis oleh orang
lain. Kalau kita yang tidak baca ya nggak akan tahu teorinya. Yang kedua, pembahasan penelitian yang relevan, ya. Sudah ada belum yang meneliti penelitian seperti itu? Karena penelitian itu pasti teman-teman sudah ada yang meneliti sebelum kita. Jadi kalau teman-teman bilang, Bu, karena ini belum ada yang meneliti, wah ini perlu diwaspadai ya, masa belum ada yang meneliti? Kok bisa seperti itu? Ya, karena penelitian yang kita ajukan itu pasti sudah ada yang meneliti sebelumnya. Hanya saja mungkin variabelnya berbeda, objeknya berbeda, metodologinya berbeda. Kita ingin memberikan sumbangsi dalam aspek apanya di situ. Jadi kita memang harus update penelitian yang sudah ditulis kemarin, dan teman-teman sudah ya, saya tugaskan untuk mencari penelitian apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa TP, ya kakak kelasnya itu seperti itu. Selanjutnya penyusunan kerangka berpikir, ya nanti dalam skripsi itu ada kerangka berpikir. Nah, pengajuan hipotesis. Nah, dari hipotesis diturunkan lagi metodologi penelitian. Tujuan penelitiannya apa, tempat waktu di mana, metode penelitiannya tuh bagaimana, apakah wawancara kemarin ya, atau angket, kuesioner, atau observasi ya, seperti itu. Teknik pengambilan contoh, teknik pengambilan data, teknik analisis data. Nah, ini teknik analisis data ini kalau yang di penelitian kuantitatif itu nanti dianalisisnya ya menggunakan statistik itu. Jadi teman-teman memang harus belajar statistik dulu ya. Mungkin sudah ya, nah itu untuk uji ini ya, uji keabsahannya itu, kevaliditasan ilmiahnya itu ya dari hitung-hitungan itu, pakai rumus itu ya, ada analisis regresi dan lain sebagainya. Nah nanti itu yang statistik ya, dosen statistik yang menyampaikan. Yang kedua, hasil penelitian ya, variabel yang ditelitinya apa. Misal tadi pengaruh religiusitas itu kan variabel pertama, kesehatan mental itu variabel kedua. Ada nggak pengaruhnya variabel tadi religiusitas terhadap kesehatan mental? Atau misal hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar ya, motivasi bahwa ada nggak hubungannya? Kalau orang semakin punya motivasi yang tinggi, apakah prestasi belajarnya juga akan semakin bagus? Nah itu biasanya itu ya. Jadi nanti judulnya itu kalau yang penelitian kuantitatif biasanya pengaruh atau hubungan ya. Ada pengaruh atau ada hubungan. Ya, ada hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar. Ada hubungan antara tingkat spiritualitas seseorang dengan ketenangan batin, misal seperti itu. Nah, setelah itu ya dianalisis ya, tadi menggunakan analisis regresi, hitung-hitungan itu nanti di statistik ini saya nggak jelaskan di sini ya, karena ada mata kuliah tersendiri tentang statistik, kesimpulan ya, ditarik kesimpulan sendiri, kesimpulan pengujian hipotesis. Nanti apakah betul teman-teman nanti mendukung teori yang ada ya, karena ini kan penelitian kuantitatif itu kan menguji teori ya. Apakah betul teori itu? Nah, nanti kesimpulannya bagaimana? Apakah kamu mendukung teori yang sudah ada atau justru menolak? Bahwa nggak ada pengaruhnya kok religius terhadap kesehatan mental, hasilnya kan bisa seperti itu. Atau justru mendukung teori itu. Nah, kesimpulan ya seperti biasa tadi ya, implikasi penelitian, dampak penelitiannya, dan saran. Saran itu bagaimana untuk kedepannya itu harus dikembangkan, misal variabelnya, objeknya, atau lain sebagainya. Itu ya. Next, ini untuk penelitian yang kualitatif ya. Sama sebenarnya tadi ya. Kualitatif itu bedanya, kalau kualitatif tidak ada hipotesisnya, tidak ada kesimpulan sementaranya. Karena kualitatif itu nanti kesimpulannya di akhir ya. Karena data itu terus berkembang ya. Kalau untuk penyusunan kerangka berpikirnya sama, cari masalah. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Cari masalah. Misal dulu saya pernah meneliti tentang abnormalitas jiwa dan terapinya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Abnormalitas jiwa itu apa sih? Kenapa sih saya ingin meneliti itu? Ya tadi sama ya, bahwa banyak sekali orang yang terlihat soleh, orang yang terlihat hidupnya seperti bahagia, tapi ternyata batinnya itu menderita seperti itu. Nah, bagaimana mensiasati seperti itu ya? Terapinya bagaimana? Ini saya dulu itu library research. Jadi kalau kualitatif itu bisa library research atau field research. Bisa kajian terhadap pustaka ya, kitab-kitab yang ditulis oleh para sufi, atau juga field research, penelitian kepada lapangan seperti itu. Misal mengkaji orang-orang yang terkena gangguan jiwa di Yayasan Jalma Sehat,
atau anak-anak autis di pondok autis kan kalau di Kudus itu ya, atau teman-teman mungkin mau mengkaji tentang ada tabligh ya, atau jamaah tabligh gitu ya, atau jamaah pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu latar belakang masalah harus dicari. Apapun metode penelitian yang nanti akan digunakan, baik itu kuanti atau kuali, hal yang utama yang harus dikerjakan itu adalah mencari masalah ya. The first step is you should find a problem. Jadi harus cari masalahnya dulu. Sama ya, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Sama kayak tadi ya. Nah, yang kedua, kerangka teori. Kalau di tadi hipotesis, jadi hipotesis itu nanti kesimpulan sementaranya bagaimana. Kalau di bagian kualitatif, teman-teman harus mencari kerangka teorinya. Kerangka teorinya tuh ya tadi mencari teori-teori yang sudah relevan ya, pembahasan materi yang relevan, tulisan kerangka berpikir, sama ya langkah-langkahnya, hanya saja tidak ada hipotesis. Nah, metodologi penelitian yang membedakannya, kalau tadi ya teman-teman, kalau yang di kuantitatif itu ya teman-teman nanti analisisnya itu ya teknik analisis datanya itu menggunakan tadi statistik ya. Kalau di kualitatif, teknik analisis datanya tuh nanti bisa menggunakan kalau konten analisis ya. Kalau yang library research itu bisa konten analisis, menganalisis terhadap pemahaman kita terhadap bacaan yang kita baca. Kalau yang field research berarti itu analisisnya ya interpretasi kita terhadap data yang ditemukan di lapangan, seperti itu. Jadi teknik analisis datanya ini lebih kepada teknik analisis interpretatif ya, menginterpretasikan pemahaman kita terhadap temuan di buku kah atau temuan yang di lapangan, seperti itu. Ya bedanya itu ya, pembahasannya juga sama. Tadi kalau yang kuantitatif, jadi analisisnya itu tadi kita menggunakan statistik ya, teman-teman mungkin pakai aplikasi SPSS atau lain sebagainya, nanti di statistik diajarkan. Kalau yang di metodologi penelitian kualitatif, analisisnya itu ya kita sebagai seorang peneliti itu ya kita yang menganalisis sendiri analisisnya ya. Ada yang disebutkan library research itu kan berarti konten analisis. Penelitian kepustakaan itu biasanya analisis isi terhadap konteks. Siapa yang menjadi katakanlah yang menjadi penggeraknya, yaitu ya kita sebagai penelitinya. Ya, kita itu yang menentukan ini kita baca buku ini ya, dianalisis sendiri, diinterpretasikan sendiri ya, seperti itu. Terus kalau yang di lapangan juga kita yang menginterpretasi ya, hasil wawancaranya. Jadi ya untuk yang kualitatif itu teori itu sebagai landasan kita menganalisis. Apakah teori yang sudah berkembang itu ya sama intinya Maya, nanti mendukung atau menolak. Kita mendukung teori yang sudah ada atau menolak teori yang sudah ada, atau mungkin mengembangkan teori yang sudah ada. Kan penelitian itu di situ ya, menguji teori, menemukan teori baru ya. Kalau menolak berarti kan menemukan teori baru, kan seperti itu. Terus juga misal mengembangkan teori yang sudah ada, kan seperti itu. Itu dari kualitatif. Terakhir ya kesimpulan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa silakan teman-teman dari sekarang menulis ya. Minggu depan terakhir hari ini ya, hari Rabu, teman-teman mengumpulkan ya. Itu minimal 1 halaman. Coba ditulis judul yang sudah di-ACC oleh saya, dituliskan dalam bentuk latar belakang masalah. Minimal 1 halaman. Syukur-syukur teman-teman sudah banyak referensi, jadi nulisnya banyak. Seperti itu ya. Nyicil, karena nanti UTS dan UAS-nya itu sama, yaitu membuat proposal penelitian. UTS-nya itu ya nanti dikumpulkan bab 1 proposal penelitian, nanti sama saya dikoreksi dulu, saya kembalikan lagi, nanti UAS tinggal ngumpulin aja. Seperti itu, enak ya teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mulai berpikir, senangnya tuh di bagian apa, buku selama ini yang dibaca tuh apa, tertarik ingin mengkaji apa, datanya mudah enggak ditemukan, waktunya bisa enggak saya menyelesaikan penelitian itu, ya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kunci dari seorang peneliti itu ya meneliti. Ya, meneliti caranya gimana? Dengan sering membaca riset orang lain,
dengan cara sering membaca buku. Jadi tetap semangat kuliahnya, kuncinya itu ada di diri masing-masing. Oke, terima kasih. Ditutup bila taufiqul hidayah wal ridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.